Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Astiawati, NIM F2020011103. Saya dari kelas A2 jurusan Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi hidung, lidah, dan kulit. Dan yang pertama yang akan saya bahas adalah anatomi hidung. Hidung adalah organ pernafasan yang terletak di tengah-tengah wajah, yang berfungsi untuk menghirup udara pernafasan, menyaring udara, dan menghangatkan udara. Selain itu, hidung juga berperan dalam resonansi suara. Hidung merupakan alat indera manusia yang dapat menanggapi rangsangan berupa bau dan zat kimia berupa gas. Anatomi hidung bagian luar. Anatomi hidung bagian luar antara lain yang pertama adalah bridge atau pangkal hidung, yang kedua adalah dorsum nasi atau batang hidung, yang ketiga adalah hip atau puncak hidung, yang keempat adalah kolumna atau sekat tulang rawan dan kulit, dan yang terakhir adalah lubang hidung atau nares anterior. Anatomi hidung bagian luar. Anatomi hidung bagian luar berupa piramid terbalik, di mana bagian atasnya merupakan pangkal dan bagian bawahnya merupakan puncak. Hidung bagian luar ini 2/5-nya dibentuk oleh kerangka tulang dan 3/5-nya tulang rawan yang dilapisi oleh kulit, serta jaringan ikat. Selanjutnya adalah kerangka luar yang membentuk hidung manusia. Yang pertama adalah cartilago lateralis superior, yang kedua septum, yang ketiga cartilago lateralis inferior, yang keempat cartilago ala minor, yang kelima processus frontalis tulang maksila, dan yang terakhir adalah tulang hidung. Udara mengalir masuk dan keluar selama bernafas normal. Lapisan dalam hidung memiliki banyak pembuluh darah di dalamnya. Darah yang mengalir melalui hidung dapat menghangatkan udara saat bernafas. Hidung juga melembabkan udara sebelum sampai ke paru-paru. Fungsi hidung yang paling jelas adalah untuk bernafas. Udara masuk ke tubuh melalui hidung dan dihangatkan, dilembabkan, serta disaring. Panas dan kelembapan yang sama ditangkap setiap kali kita menghembuskan nafas. Penciuman adalah salah satu fungsi hidung yang terpenting. Penciuman adalah komponen kunci dari ingatan, ketertarikan fisik, dan koneksi emosional. Saraf penciuman adalah saraf kranial yang memungkinkan komunikasi antara hidung dan otak. Hidung berisi area sel khusus, neuron reseptor penciuman yang bertanggung jawab untuk indera penciuman. Mukosa penciuman di rongga hidung bagian atas mengandung sejenis kelenjar hidung yang disebut kelenjar penciuman atau kelenjar Bowman yang membantu dalam penciuman. Fungsi hidung juga meliputi peran pada penghasilan suara. Udara beresonansi di hidung dapat memengaruhi suara. Bentuk septum juga berperan dalam suara. Akibatnya, operasi pada hidung juga dapat mengubah suara. Suara normal dihasilkan dengan tekanan dari paru-paru. Ini dapat dimodifikasi menggunakan aliran udara melalui hidung dalam proses yang disebut nasalisasi. Proses ini melibatkan penurunan langit-langit lunak untuk menghasilkan vokal dan konsonan. Fungsi hidung juga berhubungan kuat dengan indera perasa atau indera pengecap. Meskipun pengecap adalah indera yang benar-benar terpisah dari penciuman, hidung memainkan peran dalam cara lidah merasakan rasa, aroma makanan memainkan peran dalam rasa. Orang dengan hidung tersumbat melaporkan penurunan kemampuan indera perasa yang dimilikinya. Tanpa penciuman, makanan akan kehilangan seluruh rasanya. Oleh karena itu, ketika kita sedang flu, maka kita akan kehilangan nafsu makan. Fungsi hidung yang terakhir adalah mencegah benda-benda asing masuk ke dalam rongga hidung hingga paru-paru. Hidung memiliki banyak rambut kecil di dalam lubang hidung. Rambut-rambut ini bertindak sebagai filter, menghilangkan kotoran dan partikel sebelum udara memasuki paru-paru. Dengan filter ini, partikel asing seperti serangga atau debu dapat disaring dan dikeluarkan sebelum masuk menuju paru-paru. Bersin dan meniup hidung juga membantu menghilangkan partikel asing dari tubuh kita. Selanjutnya adalah struktur dan bagian-bagian hidung. Yang pertama adalah lubang hidung. Fungsi dari lubang hidung yaitu sebagai tempat masuknya udara, bahkan debu dan kotoran bisa masuk melalui lubang hidung. Lubang hidung juga merupakan organ yang berhubungan langsung dengan rongga hidung.
Selanjutnya, saya akan membahas anatomi dan fisiologi lidah. Fungsi utama lidah yaitu sebagai indera pengecap. Lidah berperan penting untuk membantu kita merasakan apa saja. Bagian-bagian yang terdapat di lidah memungkinkan organ ini mampu menjalankan fungsi yang lain seperti membantu berkomunikasi, membantu mengunyah dan menelan makanan. Lidah terdiri dari otot lurik yang dilapisi jaringan oleh jaringan lembab berwarna merah muda yang disebut dengan mukosa. Jika diperhatikan, permukaan lidah terlihat kasar karena ada banyak benjolan-benjolan atau bintik-bintik kecil yang bernama papila. Setiap papila mengandung kecup pengecap. Bagian-bagian lidah. Secara garis besar, bagian-bagian lidah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ujung lidah atau tepi lidah. Ujung lidah dan tepi lidah ini bisa digerakkan ke arah mana saja. Bagian ini bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah seperti membantu mengunyah, menyentuh, dan mengisap serta menelan makanan. Kedua adalah badan lidah. Badan lidah terletak di permukaan lidah. Pada bagian ini terdapat papila. Papila yaitu bintik-bintik kecil yang terdapat kuncup pengecap. Dalam kuncup pengecap itu terdapat sel-sel reseptor yang berfungsi menerima stimulus berupa suhu, tekstur maupun zat kimia dari molekul makanan yang larut di mulut kita. Selanjutnya stimulus itu akan dikirim ke otak sehingga otak bisa menerjemahkan menjadi rasa-rasa yang kita kenal selama ini, seperti rasa manis, pedis, asin, asam, pahit, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dasar lidah. Dasar lidah terletak di lidah paling belakang yang terletak dekat dengan tenggorokan, sehingga tidak bisa terlihat dari luar mulut. Berbeda dengan bagian lidah yang lain, dasar lidah ini tidak bisa bergerak dengan bebas. Bagian inilah yang menempel dengan tulang hyoid dan tulang rahang bawah. Di dasar lidah terdapat kumpulan-kumpulan sel pelindung bernama tonsil lingual. Sel ini berada di belakang rongga mulut. Bersamaan dengan amandel, tonsil lingual berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman-kuman yang bisa masuk melalui mulut. Yang terakhir adalah bagian bawah lidah. Bagian ini bisa terlihat ketika kita mengangkat lidah. Bagian ini terkadang digunakan sebagai tempat pemberian obat untuk jenis tertentu karena untuk jenis tertentu pada bagian ini lebih cepat penyerapannya. Ini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi kulit. Kulit adalah organ yang paling besar dari tubuh kita yang meliputi hampir seluruh tubuh kita. Kulit adalah organ dinamis yang terus-menerus mengalami perubahan selama hidup kita. Lapisan yang ada pada bagian dalam akan menggantikan lapisan yang ada pada bagian luar yang luruh dan tanpa kita sadari. Struktur kulit dan fungsi-fungsinya. Pada dasarnya, struktur kulit terbagi menjadi 3 bagian yang saling melengkapi, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama yang akan saya bahas adalah lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena perubahan sel-sel kulit mati setiap harinya. Fungsi utama dari lapisan epidermis adalah 1. Membentuk sel-sel kulit baru, 2. Memberi warna pada kulit, 3. Melindungi lapisan kulit di bawahnya. Lapisan epidermis tidak memiliki pembuluh darah atau nutrisi dan pembuangan diperoleh dari lapisan yang paling dalam yaitu lapisan dermis. Lapisan epidermis terdiri dari beberapa lapisan sel yang disebut dengan stratum. Ada 5 stratum yang berada di lapisan epidermis, diantaranya yaitu 1. Stratum corneum. Lapisan ini terdiri dari sel tanduk keras yang membentuk dari keratin yang berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Yang kedua adalah stratum lucidum. Lapisan ini memproduksi keratin lebih banyak dan lapisan ini hanya terdapat pada kulit tebal di telapak tangan dan kaki. Yang ketiga adalah stratum granulosum. Pada lapisan ini terdapat sel-sel penghasil lemak yang berfungsi sebagai pelindung kulit. Yang keempat adalah stratum spinosum. Lapisan ini berperan dalam menciptakan keratin, yaitu sebagai bahan pembentukan sel kulit, rambut, dan kuku. Dan yang terakhir adalah stratum basal. Lapisan ini terdapat pada lapisan epidermis yang paling dalam dan aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosil
melanosit yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang melindungi kulit dari radiasi. Yang kedua adalah lapisan dermis. Lapisan dermis mengandung pembuluh darah, pembuluh limfatik, kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, ujung-ujung syaraf. Pada lapisan ini sebagian penyusunnya yaitu dari protein yang disebut kolagen. Fungsi dari kolagen adalah membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Fungsi lapisan epidermis yang pertama memproduksi keringat dan minyak. Keringat dibutuhkan untuk menurunkan suhu tubuh, sedangkan minyak dibutuhkan agar kulit terlihat lembab dan lembut. Yang kedua, merasakan sakit dan sentuhan, karena pada bagian ini terdapat ujung-ujung syaraf sehingga kita bisa merasakan sensasi sentuhan dan rasa sakit. Yang ketiga adalah menumbuhkan rambut. Yang keempat, melawan infeksi, karena pada bagian ini terdapat pembuluh limfatik yang berperan penting dalam sistem imunitas tubuh untuk menghalangi terjadinya infeksi. Dan yang terakhir adalah untuk mengalirkan darah. Yang terakhir adalah lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis adalah lapisan yang paling bawah atau paling dalam jaringan kulit. Struktur dari jaringan hipodermis adalah jaringan lemak dan jaringan elastin, yaitu sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Fungsi dari lapisan hipodermis adalah yang pertama, melekatkan kulit dengan otot maupun tulang. Yang kedua, melindungi tubuh dan dari suhu panas dan dingin. Yang ketiga, sebagai cadangan energi. Dan yang keempat, sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang anatomi dan fisiologi hidung, lidah, dan kulit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.